Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita hari ini saya akan menjelaskan mengenai reaksi-reaksi kimia yang terjadi pada senyawa hidrokarbon ya. Banyak reaksi kimia yang dialami oleh senyawa hidrokarbon. Yang pertama adalah reaksi oksidasi atau disebut dengan reaksi pembakaran ya. Disebut oksidasi karena dia bereaksi dengan oksigen ya. Dia bereaksi dengan oksigen oksigen. Oke. Jadi hidrokarbon ya CXHY, berapa jumlah atom C-nya, berapa jumlah atom H-nya ya. Kalau direaksikan dengan gas oksigen, dia akan selalu menghasilkan CO2 dan H2O. Saya ulang. Kalau senyawa hidrokarbon ya direaksikan dengan gas O2, dia akan selalu menghasilkan CO2 dan H2O. Selalu CO2 dan H2O ya. Selanjutnya reaksi substitusi. Substitusi itu maksudnya adalah reaksi pergantian. Jadi ada yang keluar, nanti ada atom yang keluar dan ada atom yang masuk untuk menggantikan. Namanya pergantian. Hanya terjadi pada senyawa alkana yang memiliki ikatan tunggal. Ya, artinya dia jenuh. Jadi dia hanya bisa digantikan, tidak bisa ditambah. Jadi kalau mau direaksikan harus ada yang keluar dulu, baru nanti bisa masuk. Jadi dia pergantian seperti itu ya. Hanya terjadi pada alkana. Kenapa? Karena dia memiliki ikatan tunggal. Selanjutnya ada reaksi adisi. Adisi ini artinya penambahan, diadopsi dari bahasa asing, artinya add, tambah, penambahan. Apa yang ditambah ya? Ditambah itu adalah molekulnya. Atom yang ditambah, atom yang ditambah. Kenapa bisa ditambah? Karena dia memiliki ikatan rangkap. Makanya harus terjadi pada senyawa-senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap. Ya, jadi adisi hanya terjadi pada senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap. Siapa yang memiliki ikatan rangkap? Yang memiliki ikatan rangkap adalah alkena, seperti kita tahu itu rangkap 2, dan alkuna yaitu rangkap 3. Oke. Jadi karena dia masih tak jenuh, jadi dia bisa ditambah karena dia belum jenuh. Lain halnya tadi dengan alkana. Kalau alkana itu sudah jenuh, rantainya sudah sudah dia ikatannya tunggal, sudah terpakai semuanya, tidak ada yang rangkap ya. Baik, selanjutnya adalah reaksi eliminasi. Apa sih maksud eliminasi? Kalau kita kenal dalam kehidupan sehari-hari, tereliminasi artinya keluar gitu ya, atau terlempar keluar gitu ya. Eliminasi adalah penghilangan, delete ya, penghilangan. Kenapa? Karena ternyata eliminasi itu adalah ya reaksi yang terjadi dari senyawa alkana menjadi senyawa alkena atau senyawa alkuna. Saya ulang. Reaksi eliminasi itu terjadi ya dari ikatannya jenuh menjadi ikatan tak jenuh. Dari alkana menjadi alkena atau alkuna. Dari tak jenuh dari jenuh menjadi tak jenuh. Dari alkana atau dari alkana menjadi alkena dan alkuna ya, itu disebut dengan eliminasi. Nanti saya berikan masing-masing contohnya. Baik, kita mulai dari contoh yang pertama yaitu reaksi oksidasi. Contoh reaksi oksidasi ya adalah yang pertama ini metana. Metana ini gas alam yang paling ringan, hidrokarbon yang paling ringan ya. Metana, dia juga bahan baku untuk pembuatan pupuk. Baik, kalau metana itu dibakar ya akan menghasilkan CO2 ditambah dengan H2O. Begitu juga kalau etanol ya. Ini metan, gas metan ya. Ini gas paling ringan dari minyak bumi. Kemudian ini etanol yang kita kenal sehari-hari, ada ya dijual di perdagangan. Itu kalau dibakar dia akan menghasilkan CO2 juga dan H2O. Begitu juga dengan bensin C8H12 yang sehari-hari kita gunakan sebagai bahan bakar untuk kendaraan bermotor kita, yaitu bensin. Kalau dibakar dia akan menghasilkan CO2 dan H2O juga. Begitu juga dengan yang di rumah yang di dapur kita itu ada gas LPG. Kalau kita kenal gas LPG ya, tapi isinya itu adalah propana dan butana.
isinya adalah propana dan butana. Jadi campuran antara propana dan butana. Itulah yang kita gunakan sehari-hari, yang kita bakar untuk memasak-masak makanan kita. Ini reaksinya yang terjadi. Tetap menghasilkan CO2 dan H2O. Makanya kenapa udara di sekitar kita apabila kita menyalakan kompor itu terasa lebih panas? Karena yang dihasilkan adalah CO2. CO2 itu kita tahu dia bisa meningkatkan suhu daripada udara yang ada di sekitarnya, ya. Makanya emisi CO2 itu sekarang itu diminimalkan, ya, dengan cara apa? Dengan cara penghijauan. Karena apa? Dengan penghijauan, gas-gas buang daripada CO2 ini akan diserap oleh tumbuh-tumbuhan yang dipergunakan untuk fotosintesis, yang kemudian nanti akan menghasilkan oksigen, ya. Oksigen itu yang kita butuhkan untuk pernapasan kita. Jadi kalau dengan adanya penghijauan itu membuat udara menjadi bersih, ya. Makanya semua gas-gas CO2 ini, ya, akan dinetralkan oleh tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau lingkungan kita itu banyak tumbuh-tumbuhan, maka kelihatan lingkungan kita itu akan bertambah sejuk gitu. Baik, yang selanjutnya, ya. Contoh yang berikutnya yang akan saya berikan adalah contoh reaksi substitusi. Reaksi substitusi itu adalah reaksi pergantian. Substitusi, ya, reaksi pergantian. Dimana untuk senyawa karbon alkana, ya, itu kan sudah jenuh. Saya ambil yang ini dulu, yang propana. Nah, ini saya buka, saya jabarkan ikatannya supaya kamu bisa melihat lebih jelas. Di sini ada atom H, ini ada atom H, ini ada H. Kita lihat, ya, keempat tangan daripada atom karbon itu sudah terpakai semuanya. Di sana tidak ada ikatan rangkap. Maka untuk dia dapat bereaksi adalah dengan cara, ya, misalkan kita mau mereaksikan dia dengan gas klor, Cl2, gas klor, ya. Apa yang terjadi? Gas klor ini, ya, bisa masuk ke sini kalau ada atom H sini yang keluar. Atom H yang ini keluar, ya, atom Cl ini masuk. Nah, jadi keluar dulu atom H-nya, baru nanti Cl-nya masuk. Jadi reaksinya adalah seperti ini, ya. Oke. Nah, ini dia. Seperti ini. Nah, ini tetap, ya, tetap ini tetap juga atas, ini tetap. Nah, di sini tadi, ini sama, ya. Ini yang diganti. Nah, satu atom H yang paling ujung kita ganti menjadi atom Cl. Kemudian H-nya kemana? Ke sini, mengikat Cl yang satunya menjadi asam klorida, HCl, ya. Jadi seperti itu. Substitusi artinya pergantian. Baik, contoh berikutnya hanya terjadi pada alkana, ya. Kalau substitusi itu, ya, pergantian. Kenapa? Karena alkana itu rantainya sudah jenuh, tidak ada yang bisa ditambah. Lain halnya contoh berikut ini adalah reaksi adisi. Contoh reaksi adisi, ya, reaksi adisi, ya, atau reaksi penambahan. Apa yang ditambah? Yang ditambah adalah atomnya, ya, atomnya. Kita lihat misalkan pada etena. Nah, etena kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, atom C nomor 1, atom C nomor 2, 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini. Oke. Ini tambah dengan misalkan mau masuk Br2, gas Br2, gas bromida. Ya, dari golongan-golongan halogen. Ingat, Cl tadi dari golongan halogen, bromida juga dari golongan halogen. Bagaimana caranya masuknya? Ini rantainya kan ada 2, satunya putus. Kalau satunya putus, masih ada satu lagi rantainya. Yang nggak boleh itu putus semua, itu namanya lain lagi, ya, reaksi pemutusan nanti masuknya. Jadi kalau ada 2, kemudian satunya putus, itu masih bisa, ya. Jadi satu ini nanti putus, ini masuk ke sini, yang ini masuk ke sini, ya. Yang ini masuk ke sini. Oke, ya, masuk ke sini. Jadi kita lihat hasilnya adalah C, yang ini jadi tinggal 1, ya. Yang ini Br di sini Br, hasil daripada adisi tadi. Di sini tetap atom karbonnya yang pertama tadi di awal tetap, ini tetap. Oke. Ya, yang berubah adalah ikatan yang menjadi tunggal, yang tadinya rangkap, kemudian Br-nya tadi masuk di atom C nomor 1, yang satunya lagi masuk di atom C nomor 2. Kita kasih nama 1,2 dibromo.
karena Br-nya ada 2. Dibromoetana. Ingat, dia sudah menjadi alkana. Kalau ini namanya etena. Nah, karena dia masih masuk alkena. Sedangkan di sini sudah berubah menjadi alkana. Ya. Baik, itu untuk adisi. Baik, saya lanjutkan untuk contoh berikutnya. Adisi pada alkuna. Coba kita lihat adisi pada alkuna. Adisi pada alkuna sama saja, hanya dia bisa mengalami 2 tahap ya. Misalkan kita ambil etuna. Nah, seperti ini. Nah, ini hanya tinggal 1, yang sini juga tinggal 1. Kenapa? Karena di sini 1, 2, 3, 4 habis ya. 1, 2, 3, 4. Jadi sudah C-nya tinggal hanya tinggal 2, etuna. Sekali di adisi. Misalkan kita mau adisi dengan klor dulu pertama, Cl2. Nah, putus yang atasnya. Putus ikatan rangkap yang atas. Kemudian putus tinggal 2. H yang tadi di sini tetap masih. H tetap, di sini H tetap, masuk Cl. Boleh masuk di atas. 1, yang kedua 1, 2 ya, masuk di sini dia Cl dan Cl. Oke. Ini telah terjadi reaksi penambahan. Oke. Ini kita kasih nama 1,2 dikloro etena. Ingat, dia sudah menjadi alkena. Kalau reaksi adisi ini berlanjut ya, maka yang terjadi adalah kita akan membentuk, kita misalkan kita tambahkan dengan gas bromida Br2 yang di bawah putus, salah satunya putus. Untuk mengikat apa? Untuk mengikat Br2 ini tadi. Di sini masuk 1, di sini masuk 1. Di atom C yang pertama dan di atom C yang kedua. Maka yang terjadi adalah kita lihat C-nya sudah menjadi ikatan tunggal, sudah menjadi alkana. Hanya tetap di sini. Di sini hanya tetap yang dari awal. Kemudian yang Cl hasil dari adisi yang pertama ini Cl. Yang baru apa? Ini masuk baru Br21, Br2 yang kedua, Br yang kedua ya. Jadi sudah menjadi alkana. Jadi kita beri nama adalah 1,2 dibromo apa? Dibromo etana. Oke, ya, sudah menjadi alkana. Dari alkuna menjadi alkena, ditambah lagi akhirnya menjadi etana. Apa bisa ditambah lagi? Tidak. Yang bisa adalah disubstitusi. Pada saat dia sampai pada alkana, dia hanya bisa mengalami reaksi substitusi atau pergantian. Baik, saya lanjutkan untuk reaksi yang keempat, yaitu reaksi eliminasi ya. Kalau di kehidupan sehari-hari mungkin kalau kamu mendengar ada peserta-peserta apa gitu tuh, bakat, pencarian bakat, kemudian dieliminasi, itu artinya mereka pulang ke rumah. Tapi di sini kita sebut dengan reaksi penghilangan, menghilang. Bukan menghilang sebenarnya, dia keluar dari molekul yang tadinya dia berada. Kita lihat contohnya ya, reaksi eliminasi. Apa kita sebut tadi? Reaksi penghilangan, di mana ikatan jenuh berubah menjadi ikatan tak jenuh. Berarti yang jenuh itu apa tadi? Alkana. Alkananya apa? Misalkan kita ambil yang pendek aja ya. Butana lah, ini dikit. Ya, seperti ini ya. Kalau butana itu artinya kan C4CnH2n plus 2. Hanya berapa? 10. CnH2n plus 2. Ingat-ingat ya, ini saya sekalian untuk mengingatkan kalian bahwa rumus daripada alkana adalah CnH2n plus 2. Kalau C-nya 4 berarti hanya adalah 2 dikali 4, 8 ditambah 2 ya, CnH2n plus 2. Kita lihat benar nggak 10 hidrogen ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas ya. Nah,
Kemudian kita eliminasi. Bagaimana caranya? Bisa kita eliminasi ya, yang melalui. Jadi ini nanti ke sini ikatannya. Yang ini nanti ke sini ikatannya. Apa yang terjadi? Kita lihat. Oke, C yang pertama sekarang ikatannya menjadi 2. Nah, ini sudah tidak ada, maaf, di sini aja. Nah, ini di sini saja, yang di atas, yang di bawahnya sudah tidak ada. Ini tetap. Jadi alkena ya sekarang. Butena, maaf ya. Jadi alkena yaitu butena ya. Nah, C4 kalau alkena rumusnya CnH2n saja. Kalau C-nya 4 artinya hanya itu dikali 2 yaitu 8. Hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8. Mau dieliminasi lagi bisa sama seperti itu. Dieliminasi lagi. Ini misalkan masuk lagi ke sini. Ya, ini masuk ke sini. Ini maaf ini ada yang ini plus H2. Ini hasil eliminasinya ini. H2 ini adalah hasil eliminasinya. Kalau mau dieliminasi lebih lanjut, artinya nanti dia akan membentuk alkuna, ya. Kalau misalkan kita eliminasi lebih lanjut, kita lihat aja. Takut ada yang penasaran ya. Ini hanya tetap di sini, ini C, ini jadi rangkap 3, jadi alkuna. Ini sudah hilang, ininya sudah hilang, ini C. Oke, ini yang ini C ya. Oke, C1 lagi, CH3. Apa rumusnya? Untuk alkuna kalau C-nya 4 CnH2n min 2. Kalau C-nya 4 artinya hanya itu 4 dikali 2 dikurang 2 tinggal 6, betulkah? 1 2 3 4 5 6. Oke, cocok ya? Baik, itulah contoh-contoh reaksi eliminasi. Untuk ini di sini jangan lupa ini ada hidrogen juga yang dilepas H2. Hasil eliminasi ya, ada H2 dari mana? Yang dari sini tadi sudah dilepas. Ini dari mana? Yang di sini tadi sudah dilepas. Ini dilepas jadi ini H2, ini dilepas jadi di sini H2 ya. Baik, kalau ada pertanyaan nanti kamu boleh nge-WA untuk ini. Untuk hal ini sampai demikian dulu ya. Untuk reaksi-reaksi ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.